Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 3 pembelajaran 5 dari halaman 143 sampai dengan 148. Di awal pembelajaran kita diminta untuk menuliskan manfaat radio. Di sini Pak GS jawab, kita bisa mendengar lagu, berita, ceramah, sandiwara radio, informasi penting, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Sebagai media untuk mengiklankan suatu produk, sebagian radio juga memberikan informasi cara berwirausaha, informasi harga barang, dan lain-lain. Kemudian disajikan beberapa benda dan kita diminta untuk menyebutkan dampaknya di bidang ekonomi. Yang pertama ada telepon, sebagai alat komunikasi untuk transaksi jarak jauh, sehingga suatu usaha dapat berkembang tidak hanya di satu wilayah, dan menghemat waktu serta biaya karena tidak harus melakukan perjalanan jauh. Yang kedua ada komputer, dipakai untuk jual beli barang secara online, sebagai alat bantu kasir untuk menghitung transaksi jual beli, dan untuk mendesain iklan serta mengiklankan barang secara online. Yang ketiga, angkutan umum, sebagai alat angkut untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen, dan sebagai alat transportasi konsumen menuju pusat pembelanjaan, misalnya seperti pasar, mal, dan lain-lain. Lalu, apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Penemuan yang ada membawa dampak yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Sekarang, kegiatan ekonomi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja melalui belanja online. Berikutnya, apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Ya, saat ini aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, tidak perlu tatap muka untuk bertransaksi dengan orang lain. Selain itu, jangkauan penjualan yang lebih luas dengan adanya internet. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Iya, penemuan-penemuan tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, saat ini banyak kasus penipuan yang ada di internet, khususnya dalam hal jual beli online. Selanjutnya, kita diminta untuk menyelesaikan soal matematika. Nomor 1, sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi. Lingkaran tersebut menutupi sebagian besar daerah persegi. Diameter lingkaran sama dengan sisi persegi, yaitu 20 cm. Hitunglah luas dan keliling daerah persegi yang tidak ditutupi oleh lingkaran. Dari soal tersebut, maka bisa pakai S gambarkan seperti ini. Untuk menghitung luas persegi yang tidak tertutup lingkaran, sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran, sama dengan sisi kali sisi dikurangi pi dikali r dikali r, sama dengan 20 cm dikali 20 cm, dikurangi 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm, sama dengan 400 cm persegi dikurangi 314 cm persegi, sama dengan 86 cm persegi. Jadi luas yang diarsir adalah 86 cm persegi. Sedangkan keliling daerah yang diarsir adalah keliling lingkaran ditambah keliling persegi. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r ditambah 4 dikali sisi, sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 cm ditambah 4 kali 20 cm, sama dengan 62,8 cm ditambah 80 cm, sama dengan 142,8 cm. Dan jika keliling yang dicari adalah sisi terluar, maka kelilingnya sama dengan keliling persegi, yaitu keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi, sama dengan 4 dikali 20 cm, sama dengan 80 cm. Soal nomor 2, di pusat kota terdapat taman berbentuk persegi panjang, dengan panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Di dalam taman tersebut dibangun kolam ikan berbentuk lingkaran. Kolam tersebut mempunyai diameter 7 meter. Taman akan ditanami rumput dengan biaya 35.000 per meter perseginya. Hitunglah seluruh biaya yang diperlukan untuk membeli rumput. Di sini Pak GS bisa gambarkan seperti ini. Daerah yang diarsir merupakan daerah yang akan ditanami rumput. Maka kita cari luas daerah tersebut. Luas sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran, sama dengan panjang dikali lebar dikurangi pi dikali r dikali r, sama dengan 30 meter dikali 20 meter, dikurangi 22/7 dikali 3,5 meter dikali 3,5 meter, sama dengan 600 meter persegi dikurangi 38,5 meter persegi, sama dengan 561,5 meter persegi. Jadi luas taman yang akan ditanami rumput adalah 561,5 meter persegi. Biaya untuk membeli rumput sama dengan luas dikali harga, sama dengan 561,5 meter persegi dikali 35.000, sama dengan 19.652.500 rupiah. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput di taman tersebut adalah 19.652.500 rupiah. Selanjutnya nomor 3, halaman rumah Pak Budi berbentuk persegi panjang dengan panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Pak Budi meletakkan pot dari ban bekas di tengah-tengah tamannya. Ban bekas tersebut mempunyai jari-jari 20 cm. Hitunglah luas halaman Pak Budi yang masih dapat ditanami tanaman lainnya. Gambarnya seperti ini. Halaman yang masih bisa ditanami adalah yang diarsir. Untuk mencari daerah yang diarsir sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas
lingkaran, sama dengan panjang dikali lebar dikurangi pi dikali R, sama dengan 300 cm dikali 200 cm, dikurangi 3,14 dikali 20 cm dikali 20 cm, sama dengan 60.000 cm persegi, dikurangi 1256 cm persegi, sama dengan 58.744 cm persegi, atau jika dijadikan meter, sama dengan 5,8744 meter persegi. Nomor 4, Sisi membuat bunga dari kertas bekas. Bunga tersebut dari bentuk lingkaran. Satu bunga membutuhkan 5 lingkaran dengan ukuran diameter 10 cm. Kertas yang ada memiliki panjang 40 cm dan lebar 25 cm. Sisi akan membuat 10 bunga. Hitunglah banyak kertas yang ia butuhkan. Mula-mula kita hitung berapa jumlah lingkaran yang bisa dibuat dalam satu kertas. Kertas dengan panjang 40 cm dan lebar 25 cm tersebut akan muat untuk dibuat 8 lingkaran berdiameter 10 cm seperti terlihat pada gambar. Kemudian Sisi akan membuat 10 bunga di mana setiap bunga membutuhkan 5 lingkaran, maka total lingkaran yang dibutuhkan adalah 5 lingkaran dikali 10 sama dengan 50 lingkaran. Jadi Sisi membutuhkan 50 lingkaran untuk membuat 10 bunga. Jumlah kertas yang diperlukan adalah 50 lingkaran dibagi 8 lingkaran per kertas sama dengan 6,25 kertas, atau kita bulatkan 7 kertas. Jadi kertas yang dibutuhkan untuk membuat 10 bunga adalah 7 kertas. Nomor 5, Pak Budi membangun kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Di sekeliling kolam tersebut akan diberi hiasan pot tanaman. Jarak antar pot adalah setengah meter. Jika harga satu pot tanaman adalah Rp15.000, berapa biaya yang Pak Budi keluarkan untuk membeli seluruh pot tanaman? Mula-mula kita hitung keliling lingkaran tersebut. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R, sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 meter, sama dengan 62,8 meter. Maka keliling kolam ikan Pak Budi adalah 62,8 meter. Banyak pot bisa dihitung dengan cara keliling dibagi jarak antar pot, sama dengan 62,8 meter dibagi setengah meter, sama dengan 125,6 buah atau 125 buah pot. Biaya untuk membeli pot adalah jumlah pot dikali harga, sama dengan 125 dikali Rp15.000, sama dengan Rp1.875.000. Jadi biaya yang Pak Budi keluarkan untuk membeli seluruh pot tanaman adalah Rp1.875.000. Terakhir, kita diminta membuat 2 soal cerita yang melibatkan gabungan bangun lingkaran dan lainnya. Di sini pakai contohkan seperti ini, lengkap dengan pembahasannya. Kalian bisa pause videonya untuk membaca lebih teliti, dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak Kies kali ini, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.